Penelitian-penelitian terbaru dalam ilmu linguistik dan psikologi menunjukkan bahwa pembicara bilingual memang memiliki fleksibilitas berpikir yang lebih tinggi, namun ini khusus untuk domain bahasa atau pada saat mereka menggunakan bahasa. Mungkin salah satu ciri khas anak bilingual adalah mereka memiliki kemampuan berpikir yang lebih fleksibel ketimbang teman-temannya yang monolingual. Jadi seorang anak bilingual kalau dia menggunakan kedua bahasanya secara rutin, maka dia harus mampu bertukar bahasa dalam kesehariannya. Nah, pertukaran bahasa yang rutin ini menyebabkan seorang anak bilingual memiliki fleksibilitas dalam proses berpikir, dan fleksibilitas ini akan jauh lebih tinggi pada anak bilingual ketimbang pada anak monolingual. Bagi orang yang bukan bilingual, mungkin fleksibilitas berpikir anak bilingual membuat anak bilingual ini terlihat jauh lebih cerdas daripada anak-anak monolingual. Namun sebenarnya fleksibilitas kognitif berpikir ini tidak berarti bahwa anak bilingual menjadi lebih cerdas daripada anak monolingual. Mengapa? Karena penelitian-penelitian terbaru dalam ilmu linguistik dan psikologi menunjukkan bahwa pembicara bilingual memang memiliki fleksibilitas berpikir yang lebih tinggi, namun ini khusus untuk domain bahasa atau pada saat mereka menggunakan bahasa. Jadi bukan pada saat mereka memproses informasi dalam bentuk non-bahasa. Jadi seorang bilingual memang terlatih untuk berpikir fleksibel karena dia harus selalu menggunakan kedua bahasa dalam kesehariannya. Tapi ini spesifik, keterampilan yang spesifik untuk ranah bahasa, bukan untuk ranah lainnya seperti misalnya ranah matematika, ranah kimia, ranah olahraga, musik, dan lain-lain. Sehingga kalau misalnya seorang anak bilingual karena dia tadi memiliki fleksibilitas berpikir yang lebih tinggi, terlihat lebih cerdas, itu hanya penampakannya saja. Pada dasarnya kecerdasannya tetap sama. Jadi anak bilingual tidak otomatis menjadi lebih cerdas, tapi dia memang memiliki fleksibilitas berpikir yang jauh lebih baik daripada anak monolingual. Manfaat dari bilingualisme atau multilingualisme jelas banyak ya. Yang pertama, kita bisa beradaptasi dengan berbagai kelompok pembicara bahasa yang berbeda. Kita juga bisa bekerja sama dengan berbagai kelompok pembicara bahasa yang berbeda. Dan kita juga bisa lebih mudah memahami pemikiran-pemikiran yang datang dari kelompok pembicara bahasa yang berbeda. Dengan demikian, menjadi multilingual atau bilingual akan membantu kita sebenarnya secara tidak langsung menjadi lebih kreatif dalam memandang masalah manusia dan lingkungannya. Ada banyak juga studi-studi pada kaum manula yang menunjukkan bahwa manula yang bilingual cenderung lebih lama mengalami kepikunan ketimbang manula yang monolingual. Artinya bilingualisme atau multilingualisme di sini bisa menjadi faktor perlindungan bagi individu bilingual pada saat mereka mengalami proses penuaan dan mengalami masalah-masalah kognitif, penurunan fungsi kognitif seperti penyakit pikun. Jadi banyak sekali sebenarnya manfaat dari menjadi pembicara bilingual dan multilingual.
Dan hingga saat ini saya tidak pernah menemukan ada studi yang menunjukkan dampak negatif dari bilingualisme atau multilingualisme. Bagi para bilingual yang mempelajari bahasa kedua setelah mereka menguasai bahasa pertama, yaitu para bilingual yang tidak seimbang, biasanya mereka merasakan intensitas emosi yang berbeda dalam bahasa pertama dan bahasa kedua.